شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa kita. Semoga pahala puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan puasa kita sampai nanti di hari kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang miracle of sedekah. Keajaiban dari sedekah. Sedekah yaitu mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi bukan cuma harta. Perbuatan baik pun bisa dinilai sebagai sedekah. Zikir kita pun bisa dinilai sedekah. Tahmid kita, hamdalah kita, tahlil kita, itu bisa bernilai sedekah manakala diniatkan hanya untuk Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Yang paling sederhana ketika kita menyingkirkan batu atau paku dari jalan agar umat bisa berjalan dengan nyaman, aman. Kalau diniatkan dengan ikhlas, insya Allah itu juga sedekah. Dan yang paling mudah, paling murah sekalipun, senyum kita kepada saudara kita, kepada orang lain, itu bisa bernilai sedekah. Subhanallah. Itulah mudahnya kita bersedekah. Jadi siapapun kita, apapun pekerjaan kita, baik kaya atau miskin, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang jabatannya presiden maupun yang sampai di bawahnya atau siapapun, semuanya bisa bersedekah asal diniatkan hanya untuk Allah dan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan wa yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Masya Allah. Orang yang bersedekah akan dilipat gandakan, akan diberikan pahala yang banyak. Maka dari itu marilah kita semua berlomba-lomba menjadi insan yang gemar bersedekah. Dalam sebuah hadis bahwa bersedekah itu mempunyai 5 hal atau 5 permasalahan. Yang pertama, orang yang gemar bersedekah itu bisa menambah harta kekayaan mereka. Jangan takut bersedekah. Dengan bersedekah, insya Allah kita akan menjadi lebih kaya. Yang kedua, dengan bersedekah itu dapat menjadi obat dari segala macam penyakit. Insya Allah dengan sedekah yang ikhlas, penyakit kita yang ada di tubuh kita akan hilang, akan terobati. Yang ketiga, orang yang gemar bersedekah, maka Allah akan menghindarkan bahaya dari mereka. Dan yang keempat, orang yang bersedekah, mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Sangat cepat. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah bagi mereka yang gemar bersedekah, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan disiksa. Mudah-mudahan kita salah satu dari umat yang gemar bersedekah. Yang paling hebat menurut saya itu
Dari semuanya hebat, tapi ada satu hal yang hebat dari bersedekah, yaitu bahwa sedekah juga dapat memanjangkan umur. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Subhanallah. Hal sedekah yang dapat memanjangkan umur, ada satu kisah yang menarik. Bahwa zaman dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima kunjungan dari seorang pemuda. Dan pemuda itu adalah salah satu muridnya. Tujuan dari pemuda itu adalah untuk mengundang bahwa besok paginya pemuda itu akan melangsungkan pernikahan dan mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hadir dalam pernikahannya. Setelah pemuda itu pergi pulang, kemudian datanglah malaikat maut dan menanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, siapakah gerangan pemuda itu?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Pemuda itu adalah murid saya yang insya Allah besok akan menikah. Dan saya diundang di acara pernikahannya." Kemudian malaikat maut menyampaikan bahwa umur dari pemuda itu tidak sampai besok pagi. Dan kemudian Nabi Ibrahim ingin segera memberitahu, ingin segera datang untuk memberitahu kepada pemuda itu. Tapi Nabi Ibrahim membatalkan niatnya. Karena bagaimanapun kematian biarlah menjadi rahasia Allah. Esok paginya pun Nabi Ibrahim hadir ke pernikahan pemuda tersebut. Dan Masya Allah, ternyata pemuda tersebut masih sehat walafiat. Masih bisa melangsungkan pernikahan. Nabi Ibrahim pun tersenyum bahagia karena bisa menyaksikan muridnya di hari pernikahannya. Sampai hari berganti, bulan, tahun, ternyata pemuda tersebut masih hidup sampai umur 70 tahun. Kemudian setelah 70 tahun, malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim kembali. Dan Nabi Ibrahim kemudian bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah Anda berbohong tempo hari bahwa pemuda yang mau menikah itu akan meninggal, umurnya tidak sampai esok pagi?" Kemudian malaikat maut menjawab, "Allah menahannya. Allah tidak melaksanakan takdir pada saat itu, menahannya dari kematian." Kenapa? Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, apa yang membuat Allah menahan dari kematiannya, menahan kematiannya, menunda kematiannya? Kemudian malaikat maut menjawab, pada malam hari sebelum hari pernikahan, pemuda tersebut ternyata telah menyedekahkan separuh dari hartanya kepada orang lain. Masya Allah. Sehingga Nabi Ibrahim bisa melihat pemuda itu sampai umur 70 tahun. Berikutlah kisah yang sangat menarik ya, untuk kita bisa ambil hikmahnya, bahwa itulah salah beberapa hal, the miracle of sedekah, keajaiban sedekah. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjadi manusia yang gemar bersedekah dengan syarat niat hanya untuk Allah dan dilakukan secara ikhlas. Bagaimanapun juga, sedekah adalah ibadah yang sangat mulia. Semoga kita menjadi orang-orang yang gemar sedekah. Demikianlah beberapa manfaat dari sedekah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan apabila hal ini bermanfaat untuk Anda sekalian, silahkan bisa berbagi ataupun share ke yang lain. Niatkanlah untuk Allah, dan semoga niat ini ikhlas dan bernilai pahala, bernilai sedekah bagi Anda sekalian. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari Nabi Muhammad walaupun satu ayat. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.